Dari depan minimalis, tapi siapa sangka dalamnya punya private pool seperti ini. Nah, ini lagi open house nih teman-teman ya. Jadi ini memang kalau kalian perhatiin dari ujung sana sampai ujung sini, ini kan memang tampak seragam ya, karena memang standar bawaan developer. Tapi seperti yang kalian lihat di awal tadi, kalau di dalamnya itu sangat bagus sekali, semi furnished dan juga ada private poolnya. Dimana sekarang kalau kita punya private pool itu sangat membantu sekali buat gaya hidup kita saat ini. Lingkungannya ini enak banget seperti ini teman-teman ya. Sudah 4 mobil bahkan ya, sekitar 12 meter ya row jalannya ya seperti ini. Dan hari ini aku lagi ada di Geraha Natura Surabaya Barat, yang mana lingkungannya terkenal banyak banget pohon hijau dan juga nyaman dan tenang. Ada danau, ada fasilitas macam-macam lah teman-teman di sini. Clubhouse-nya pun juga besar, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk hidup tenang dan damai di area sebelah sini gitu. Nah, setelah kita lihat dari area sana itu enak ya teman-teman. Di sebelah sana pun juga masih ada tamannya. Ya, ini taman khusus klaster yang ini ya. Jadi memang sudah semi private seperti itu. Nah, ini ukuran rumahnya di luas tanah 225, lebarnya itu 9 teman-teman. Untuk spesifikasi dan juga harga silakan teman-teman cek di deskripsi aku. Kalau dari depan kita perhatiin ya, mungkin teman-teman perlu mau ganti ini ya, kanopinya itu juga boleh diganti kaca temper. Ada beberapa tetangga tuh soalnya diganti kaca temper gitu, boleh teman-teman seperti ini. Tapi kalau diperhatiin sebenarnya ini kanopi masih baik-baik saja tuh, bersih, mulus semua. Bahkan di area carport ini nyenengin ya, sampai dengan 2 mobil jumbo. Jadi kalau kita punya mobil yang besar dan satunya kecil itu juga masih possible banget. Nah, enaknya juga punya akses terpisah dari depan untuk di service areanya. Nanti aku akan liatin detailnya waktu aku ke dalam. Nah, punya space lebih di area depan seperti ini. Sekarang itu banyak poin plusnya. Kenapa? Karena misalkan kalau kita mau plaster lagi buat jadi sitting area, sebenarnya di sini juga boleh karena masih lebar teman-teman seperti ini. Tuh, luas di situ. Ya kan? Itu masih nggak apa-apa kalau kita mau plasterin di sebelah sini. Nah, ini teman-teman lihat ya. Bagus ya, masih kinclong, nggak ada apa ya, nggak perlu renov lah teman-teman kalau yang di rumah ini. Nah, kalau kita mau ke area pintu masuknya, ini tuh udah dikasih double door seperti ini. Dan nyamannya itu kalau kita pas masuk, itu langsung kelihatan area pool di sebelah sini. Let's go, kita bahas bagian dalam. Nah, tadi kan aku bilang itu semi furnished ya, memang teman-teman ya. Jadi kayak di halaman di area depan kayak gini itu sudah dikasih kursi buat jadi area tamu. Jadi bayangin ya kalau kita misalkan duduk nyamuk tamu di sini sambil ngeliatin pool, itu pasti lebih lebih seger lah kelihatannya. Ya walaupun kalau kalian teman-teman mau kasih sofa yang lebih luas sebenarnya pun juga masih oke teman-teman di sebelah sini. Ini kaca mati ya, ini kaca mati jadi nggak bisa dibuka tutup seperti itu. Nah, di sini area ruang utamanya udah seluas ini. Jujur kalau aku bilang ini estetik, memang iya teman-teman, ini estetik. Kenapa? Karena penataannya itu sangat-sangat rapi. Jadi kalau layout seperti ini itu memang layout yang gampang dicari, paling dicari teman-teman, karena gampang banget natanya. Misalkan ya teman-teman, kalau area
dapurnya itu ada di sebelah sini. Nah, tapi kan, jadi area dapur basah, terus itu ada pintu menuju ke depan fasad rumah tadi. Terus nyambung sama kamar tidur ART, sama kamar mandi ART. Gitu. Jadi udah di sini, mau masak apa tinggal dibuka gitu pintunya di sebelah sana. Nah, di sini pun teman-teman udah dapetin kulkas juga nih. Ya, Hitachi ini tuh nyala loh teman-teman. Tuh. Jadi bukan yang barang rusak gitu, enggak. Di sini tuh masih oke. Aku mau liatin tuh. Ya kan? Dispenser juga masih bagus. Ini meja makan itu muat sampai dengan 6 orang di sebelah sini dan punya pemandangan langsung ke pool seperti ini. Ini semuanya bisa dibuka teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau pakai AC, teman-teman mau buka ini seperti ini ya, anginnya otomatis kan enak ya, keluar masuknya seperti itu. Dan kalau aku pribadi sih kalau dibuka itu dengar suara gemericik air sih. Nah, gitu. Kenapa kok? Oh ya, ini udah pakai YKK yang Nexta ya, merek Nexta tuh. Jadi ketebalannya dan juga kedapnya itu pasti lebih tebal lagi teman-teman, seperti itu. Nah, ini kan tadi yang aku liatin di awal ya kan. Ini poolnya kurang lebih di 3 kali 7 meter dengan kedalaman sekitar 1 meteran lebih lah ya teman-teman, seperti itu. Ya lumayan kalau misalkan kita ada memang anak kecil pinginnya les renang, jadi kita nggak perlu bolak-balik nganterin ke clubhouse ya kan, les aja di sini gitu. Sambil atau kita lagi kayak terapi harus jalan di air ya, bukan jalan di atas air ya teman-teman gitu. Boleh ini jadikan ini. Sudah ada bunyi gemericiknya juga dan detail-detail kayak gini loh yang aku suka. Gini, sudah ada area bilasnya di sebelah sini. Nah itu ada showernya juga, terus dikasih apa itu? Pelampung ya. Pelampung, ada kerannya juga teman-teman. Dan ini tuh taman kering yang di sebelah sini, itu bisa diakses terpisah juga dari depan. Jadi ada pintu kecilnya di situ. Bayangin kalau misalkan teman-teman bilang, wah ribet kalau punya kolam. Enggak, sebenarnya penataannya kalau dipikirin secara detail seperti ini, kalau bersihin pun juga pasti gampang teman-teman ya. Itu di bagian sebelah sana catnya udah pakai yang cat bertekstur, jadi makanya nggak ada retak rambut, rapi banget. Udah ada lampu tamannya tempel seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau kasih vertical garden sebenarnya juga boleh sih, jadi biar nggak biru atau abu-abu aja, tapi ada hijau-hijaunya seperti itu. Ini bangunan kalau yang di dalam ya, kelihatan ya, masih bagus sekali. Tesnya. Tuh, plafon-plafon masih bagus. Jadi kayak pas masuk itu kelihatannya tuh seger rumah ini teman-teman ya. Ini aku mau masuk. Tadi kan jadi nonton TV di sebelah sini nih teman-teman. Ini ada colokan juga, ada anunya wifi kan. Jadi TV-nya di sebelah sini. Boleh nanti sofanya teman-teman arahin di sebelah sini, nanti hadapnya ke sebelah sini gitu. Di sini ada beberapa titik unit CCTV dan itu masih berfungsi. Kalau teman-teman mau terusin juga oke di situ. Ya kan? Ini ada 1 unit AC juga. Tuh. Jadi sebenarnya kalau di ruangan ini mau pakai 2 unit AC juga boleh sih, tapi 1 aja kalau PK-nya gede juga oke. Ini ada 1 kita sebutnya sih powder room ya, jadi pemanfaatan ruang di bawah tangga, sudah ada kloset sama wastafel seperti itu, rapi ya, bersih teman-teman ya. Terus ada 1 master bedroom. Nah ini kalau aku sih suka banget ya, karena apa ya, lebar ya. Lebarnya tuh 9 meter ya berarti ya Bu ya. Hampir kurang lebih 9 meter teman-teman. Jadi kalau punya orang tua gitu ya, yang sudah lansia mungkin mau kita ajak tinggal bareng tuh oke. Nih tuh sudah ada view poolnya juga dan ini tuh bisa dibuka. Jadi kalau misalkan mau ke pool lewat sini sebenarnya juga oke teman-teman gitu. Nah enaknya bangunan ini, kamar yang ini itu nggak langsung nempel ke tembok. Ini ada taman keringnya, jadi kalau misalkan mau dipakai buat kita suka hobi bertanam gitu ya, boleh di sebelah situ. Terus ini colokan buat jadi area TV. Jadi di sebelah sini, belakangnya itu langsung tembus ke
walk-in closetnya gitu. Jadi nggak ada kayak penyekatan gitulah ya. Kita intip di kamar mandi dalamnya. Nih kamar mandi dalamnya masih sangat-sangat bagus sekali. Kalau misalkan teman-teman mau ganti sanitari pun juga udah nggak apa-apa banget. Tapi sebenarnya ini masih bagus loh. Bahkan kerak-kerak aja nggak ada. Ada ventilasinya juga, ada exhaust-nya. Oh ya, di sini juga ada unit AC ya, satu unit AC di kamar ini. Nah, setelah kita lihat-lihat di lantai yang pertama, anak tangganya itu di sebelah sini, jadi di depannya kamar teman-teman ya. Dan tangganya menurut aku ini lebar banget, tuh, gede ya. Terus pakai pijakan kayu, jadi nyaman. Kita naik ke atas. Jadi di sini itu total kamar tidurnya ada 4, 1 di bawah, 3-nya di atas. Nah, berarti master bedroomnya itu ada 2 teman-teman, yang di bawah sama yang di atas seperti ini. Jadi sebenarnya kamar yang paling utama itu adalah yang di bawah seperti itu. Nih master bedroom ya, karena master bedroom jadi punya kamar mandi dalam. Space-nya memang lebih besar yang di bawah kayak gitu. Jadi kalau misalkan punya anak, boleh kita pikir-pikir lagi ya, space-nya lagi teman-teman ya. Yang penting kan lokasi udah cocok. Ini soalnya kenapa lebih besar yang di bawah? Karena tuh ini teman-teman ya. Nah ini masih punya bangunan yang segitu gitu. Jadi kalau ini mau teman-teman lebarin, itu juga masih bisa ya kok ya sebenarnya ya, seperti itu. Yuk kita ke area sebelah sana. Ini ada satu pencahayaan ya, jadi memang karena di tangga kan, jadi ada skylightnya seperti itu. Ini ada kaca ya, ini kaca mati teman-teman ya. Kalau dari atas penampakannya seperti ini. Sebenarnya ini jendela semua, teman-teman bisa buka sih sebenarnya. Mau contohin ya. Nah, sebelah sini kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti ini. Buka ya. Yang mana nih kok? Yang sebelah sana ya teman-teman ya. Aku mau coba ya. Tuh, gini. Ini bunyi gemericiknya nyampe ya ke lantai yang kedua seperti ini. Jadi enak lah, seger teman-teman kalau punya rumah yang seperti ini. Ini aku tutup lagi. Nah, kalau yang ini tuh storage ya, ini storage gitu. Jadi kalau kita punya barang-barang di lantai yang kedua, jadi nggak perlu naik turun, bisa simpan di situ. Dan ada satu kamar mandi sharing di sebelah sini. Kamar mandinya juga oke, tapi kalau misalkan teman-teman mau upgrade di kaca splitnya itu, yang kaca tengah itu juga pasti lebih mendukung sih. Nah ini satu kamar anak ya, cuman ini terkunci seperti itu, kurang lebih ukurannya kayak gini, kurang lebih ya Bu ya. Nah, seperti ini terang ya, karena punya pencahayaan yang menurut aku sangat-sangat maksimal. Ini kalau kasur di sebelah sini menghadap ke arah sana, AC dan lain-lain nanti di ujung sebelah situ. Mau dikasih balkoni sebenarnya juga boleh kan Bu, dipasang balkoni. Ini kalau dari atas ya. Lingkungannya seperti ini. Coba lihat nih. Nah, ini kayak mau menjelang sore teman-teman. Mau jogging, mau apa ya kan, mau jalan sama anak, bul. Enak lah di Graratura ini. Nah, kenapa kok pada akhirnya video ini muncul di beranda kalian? Ya berarti sudah saatnya kalian punya rumah yang sudah siap huni seperti ini. Enak kan tinggal masukin furnis saja, apalagi harganya juga masih realistis. Itu yang paling diacungin jempol. Jadi kalau teman-teman mau survei, silakan klik di bawah ini, di nomor WhatsApp aku. Jangan lupa follow kami di sosial media lainnya, dan sampai ketemu di rumah selanjutnya. Thank you for watching.